Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Aditya, NIM 1805520099 dari kelas akuntansi B1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai langkah-langkah audit manajemen mata kuliah audit manajemen yang diampu oleh Bapak Arif Himawan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah audit manajemen. Audit manajemen terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu audit pendahuluan, yang kedua yaitu review terhadap sistem pengendalian manajemen, yang ketiga audit lanjutan, dan yang terakhir yaitu pelaporan. Yang pertama yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audit pendahuluan antara lain: yang pertama yaitu pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Yang keempat, review terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Yang terakhir, pengembangan kriteria awal dalam audit. Yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya.
Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diselenggarakan pada seluruh perusahaan tersebut. Dalam suatu divisi yang dikelola secara berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pengedelegasian wewenang terdesentralisasi, manajer divisi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur divisi tersebut seperti suatu perusahaan yang berdiri sendiri. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan berkaitan dengan divisi tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab manajer divisi yang akan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan penyajian laporan divisi kepada manajemen pusat. Suatu divisi dapat berupa anak perusahaan, segmen bisnis, atau cabang dari suatu perusahaan. Departemen dalam suatu perusahaan memiliki wewenang dan tanggung jawab utama pada departemen tersebut. Manajer pemasaran memiliki wewenang untuk merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengambil keputusan di bidang pemasaran. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program-program atau aktivitas yang diselenggarakan pada setiap departemen atau divisi harus diselenggarakan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki oleh objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatannya. Di samping itu, metode operasi atau cara pelaksanaan kegiatan juga harus menjadi perhatian penting karena dari berhubungan antara metode operasi dengan ketersediaan sumber daya, auditor akan mendapatkan informasi awal apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Berbagai informasi yang diperoleh dalam tahap ini termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki menjadi dasar dalam pembuatan kesimpulan tersebut. Walaupun kesimpulan ini masih bersifat sementara, berbagai temuan yang diperoleh pada tahap ini, terutama indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, dapat digunakan sebagai dasar sementara untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, sasaran audit, dan penentuan kriteria serta bukti-bukti yang diperlukan. Auditor harus mengomunikasikan dengan atasan pengelola objek audit atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis. Dengan memiliki tanggapan pemberi tugas tersebut terkait informasi tersebut, yang pertama, informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarah pada ruang lingkup audit. Informasi yang ketiga yaitu informasi yang mengarah pada sasaran audit. Di samping mendapatkan tanggapan tentang hal tersebut, auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukannya untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor.
Poin yang kedua yaitu penentuan tujuan audit. Pada proses ini, auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas. Terhadap hal ini, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih spesifik. Ada beberapa alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen. Yang pertama, yaitu terjadinya pemborosan atau ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Yang keenam, sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Dalam merumuskan tujuan ini, auditor melakukannya dengan cara yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Yang keempat, membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Jika auditor memiliki wewenang yang besar untuk menentukan tujuan audit, harus memperhatikan dengan cermat tentang arti penting dan resiko yang terkait dengan audit tersebut. Kedua hal ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang bidang-bidang yang harus diuji dalam audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengukur dengan cermat apakah sasaran dapat atau memungkinkan untuk diaudit, lalu sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit. Selanjutnya, yaitu waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk audit. Faktor-faktor ini memberikan gambaran kepada auditor tentang apakah audit dapat dilaksanakan dan dapat terselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Arti penting program aktivitas sangat berpengaruh dalam rangka penentuan tujuan audit. Besarnya anggaran yang dikelola dalam program atau aktivitas, kebijakan-kebijakan penting yang mendasarinya, dan adanya aktivitas yang memerlukan perbaikan harus diperhatikan dengan baik. Dalam menentukan tujuan audit, auditor harus menekankan pada aktivitas yang memerlukan perbaikan. Penentuan tujuan audit harus memperhatikan berbagai risiko kegagalan yang mungkin terjadi, baik risiko tidak tercapainya tujuan objek audit maupun tujuan audit itu sendiri. Beberapa hal ini mengandung risiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang harus diperhatikan auditor. Yang pertama, yaitu tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua, yaitu tujuan audit yang kurang jelas. Ketiga, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Yang kelima, perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Yang keenam, perubahan lingkungan objek audit. Tujuan audit yang ditentukan oleh auditor harus sesuai dengan yang diinginkan pemberi tugas. Hasil dari berbagai analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tujuan audit harus dikomunikasikan kepada pemberi tugas audit
untuk mendapatkan kesamaan sudut pandang dalam penentuan tujuan audit. Selanjutnya, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari sasaran audit. Beberapa hal penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri dari yang pertama yaitu bidang keuangan. Ruang lingkup bidang keuangan ini mencakup yang pertama, pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain, serta kewajiban keuangan perusahaan. Selanjutnya, pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, penyelenggaraan catatan akuntansi. Selanjutnya, laporan keuangan. Dan yang terakhir, pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Poin yang selanjutnya yaitu ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ruang lingkup ini termasuk di dalamnya yaitu kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program audit tersebut. Kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan program tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu ekonomisasi. Ruang lingkup audit ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap aktivitas atau kegiatan dalam objek audit, pengelolaan dana yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk pencapaian alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Poin yang keempat yaitu efisiensi. Efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, auditor menekankan pada bagaimana seharusnya proses berjalan sehingga tercapai tujuan dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki perusahaan. Poin yang terakhir yaitu efektivitas. Pada ruang lingkup ini, auditor menekankan pada perhatian pada pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, pemanfaatan hasil program, pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, sasaran audit. Sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Dalam target ini terkandung pertanyaan auditor yang jawabannya akan diperoleh melalui proses dan kesimpulan hasil audit. Penentuan sasaran audit harus mengacu pada tujuan dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit. Yang pertama yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Yang pertama kriteria. Kriteria merupakan norma standar atau sekumpulan standar yang memiliki paduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Standar atau norma ini dipergunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari setiap individu atau kelompok pada objek audit. Kriteria dapat berupa standar operating procedure atau SOP, job description, peraturan perusahaan, rencana bisnis atau petunjuk pelaksanaan suatu aktivitas dan standar evaluasinya, serta bentuk-bentuk lain yang mungkin sesuai dengan karakteristik objek audit. Yang kedua yaitu penyebab. Penyebab merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada objek audit. Yang ketiga, akibat. Akibat merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Berdasarkan kondisi yang ada atau ditemukan pada saat pemeriksaan, auditor
menghubungkan kondisi tersebut dengan kriterianya untuk menilai apakah kondisi yang terjadi ini telah sesuai dengan kriterianya atau tidak. Kondisi adalah hasil atau realisasi dari pelaksanaan kriteria yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam beraktivitas pada objek pemeriksaan. Jika terdapat perbedaan atau gap antara hasil penerapan atau kondisi dengan kriterianya, maka auditor harus mencari penyebabnya. Penyebab sesungguhnya adalah penerapan dari kriteria. Apakah aktivitas operasional sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang menjadi pedomannya? Setiap aktivitas yang berjalan tidak sesuai dengan kriterianya akan menjadi penyebab dari terjadinya kesenjangan antara kondisi dan kriterianya. Atas kesenjangan ini kemudian diukur akibatnya. Akibat adalah hasil pengukuran dan perbandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Secara umum, akibat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akibat finansial dan non-finansial. Akibat buruk yang terjadi menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang masih terjadi. Mungkin pada kriterianya atau penerapan dari kriterianya. Maka dari itu, auditor tidak saja menilai penyebab dan atau akibatnya, tetapi juga menilai yang dilakukan terhadap kriteria yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas. Apakah kriteria yang digunakan pada saat ini masih relevan dengan praktik-praktik yang dijalankan? Apakah kriteria saat ini sudah merupakan praktik terbaik atau best practice pada industri yang sama? Apakah kriteria ini sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk aktivitas tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan poin-poin kritis dalam penilaian kriteria. Dalam praktiknya, auditor mungkin mengalami kesulitan dalam membedakan antara kondisi, kriteria, penyebab, dan akibatnya. Maka dari itu, kehati-hatian auditor dalam memahami permasalahan, objek pemeriksaan, dan tujuannya dilaksanakannya audit sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi dan pengelompokan tujuan-tujuan yang diperoleh. Selanjutnya, penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan. Untuk mendapatkan praktik terbaik, aturan dan kebijakan yang menjadi pedomannya haruslah yang terbaik dan tidak menyimpang dari aturan yang lebih tinggi. Sebelum menggunakannya sebagai kriteria untuk menilai, auditor harus menelaah terlebih dahulu aturan-aturan dan kebijakan tersebut. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan oleh objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh objek audit dapat berupa adopsi terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau secara penuh dikembangkan dalam objek audit sebagai penjabaran strategi untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya. Selanjutnya, pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktivitasnya dalam perusahaan. Kriteria ini akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas
yang dilakukan dalam perusahaan. Oleh karena itu, pentingnya peranan kriteria dalam audit manajemen. Auditor harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas di dalam perusahaan. Faktor-faktor yang memengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain, yang pertama yaitu tujuan dari kegiatan yang diaudit, kedua pendekatan audit, dan yang ketiga aktivitas tujuan audit. Beberapa permasalahan yang harus diperhatikan auditor berkaitan dengan kriteria bahwa tidak semua objek pemeriksaan memiliki kriteria yang pertama yaitu terdokumentasi, up to date, dan terukur. Terhadap permasalahan ini, auditor harus mampu mengembangkan kriteria awal yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, juga berkaitan dengan pemilik atau pengelola objek yang diaudit, maka kriteria awal yang dikembangkan oleh auditor harus dipahami dan disepakati oleh pihak auditor. Dalam pengembangan kriteria awal, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber. Yang pertama yaitu undang-undang atau peraturan yang berlaku. Kedua, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh objek audit. Yang ketiga, norma atau standar yang sudah mendapatkan pengakuan atau diterima secara umum. Yang keempat, kriteria yang digunakan objek audit sejenis. Yang kelima, yaitu pengalaman auditor yang bertugas audit sebelum objek audit sejenis. Kriteria karakteristik yang baik antara lain, yang pertama, realistis. Yang kedua, dapat dipercaya. Ketiga, dapat diukur. Keempat, bebas dari pengaruh kelemahan manusia. Yang kelima, mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Yang keenam, dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda. Yang ketujuh, dapat dibandingkan. Yang kedelapan, diterima semua pihak. Yang kesembilan, lengkap. Dan yang terakhir, memperhatikan adanya rentang waktu pada saat suatu kejadian atau kegiatan berlangsung. Yang terakhir yaitu kesimpulan hasil audit pendahuluan. Dari audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Dari kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahap audit selanjutnya. Pada tahap ini pula auditor seharusnya sudah menetapkan tujuan audit walaupun masih bersifat sementara. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang hal-hal seperti yang pertama, yaitu daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. Yang kedua, yaitu alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh yang berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, yaitu rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima, yaitu tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Yang keenam, bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Langkah audit selanjutnya yaitu review terhadap pengendalian manajemen. Dalam rangka
mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisa informasi, dan mengevaluasi dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melaksanakan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Yang pertama yaitu pernyataan tujuan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkat manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa suatu program atau aktivitas dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Pernyataan tujuan dapat memberikan arah kepada semua komponen dalam perusahaan dan dalam melaksanakan aktivitasnya. Karena dengan pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut, apa manfaatnya bagi perusahaan, dan bagaimana seharusnya melaksanakan aktivitas tersebut sehingga secara optimal dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu rencana perusahaan. Rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program atau aktivitas lengkap dengan anggaran yang ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas tersebut. Rencana dalam bentuk anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau aktivitas tersebut. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Oleh karena itu, penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin ingin tercapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Tidak kalah pentingnya,
Selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Yang ketiga, yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia, dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Jumlah karyawan yang banyak, tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan akan menimbulkan pemborosan karena keberadaannya tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan. Untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah rekrutmen karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan bagian sumber daya manusia? Yang kedua, apakah seleksi karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang ditetapkan perusahaan? Yang ketiga, apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan kualifikasi bidang kerja atau jabatan yang akan diisi dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada pada perusahaan? Yang keempat, apakah spesifikasi dan deskripsi tersedia untuk masing-masing jabatan yang ada di perusahaan? Yang kelima, apakah keputusan penempatan karyawan telah melalui orientasi yang memadai dan kecenderungan berprestasi karyawan tersebut? Yang keenam, apakah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan uraian kerja yang memadai? Yang ketujuh, apakah program peningkatan kemampuan atau keterampilan dan keahlian karyawan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien? Yang kedelapan, apakah penilaian prestasi, pemberian sanksi, atau penghargaan kepada karyawan telah dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut? Poin selanjutnya yaitu kebijakan dan praktik yang sehat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen seperti direksi dan karyawan. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman kebijakan atau policy manual, dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional atau SOP. Dalam menguji kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis
dan sistematis, serta dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan manajemen dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu. Yang kedua, apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala. Yang ketiga, apakah kebijakan yang dibuat telah mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, apakah kebijakan telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara hemat, efisien, dan efektif. Poin selanjutnya yaitu sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilakukan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan sesuai ekonomis, efektif, efisien, serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan perusahaan. Auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan, termasuk ketersediaan sumber daya untuk melakukan hal tersebut. Di samping itu, auditor juga harus menelusuri semua metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Dalam hal ini, auditor harus melakukan pengamatan langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan. Elemen sistem review lain yang harus ada dalam sistem pengendalian manajemen yang baik adalah adanya fungsi pelaporan internal dan fungsi audit internal. Auditor harus menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang diaudit. Efektivitas sistem pelaporan internal perusahaan dapat dinilai dari hal-hal seperti yang pertama yaitu apakah sistem pelaporan yang dimiliki dapat memberikan informasi mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan tindakan manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksana untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja atau aktivitas yang dilakukannya. Yang ketiga, apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat waktu. Kesimpulan hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen memberikan gambaran kepada auditor tentang hal-hal seperti berikut. Yang pertama, yaitu keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut, dan kemampuannya dalam memenuhi semua dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakannya. Yang kedua, apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan sementara yang menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya, atau tidak tersedia cukup bukti sehingga pengembangan tujuan audit sementara ini tidak
dilanjutkan. Selanjutnya, langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap berikutnya untuk mempermudah kerja audit lanjutan guna mengetahui yang pertama, apakah ruang lingkup kegiatan audit telah ditetapkan dengan jelas dan pekerjaan audit internal perusahaan telah memenuhi kompetensi dan dapat diandalkan dari program tepat waktu. Yang kedua, menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. Ada 7 langkah kunci yang harus diperhatikan auditor dalam melaksanakan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan. Yang pertama, menetapkan tingkat penting atau signifikan dan kepekaan atau sensitivitas hal-hal pokok dari program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidakrataan terhadap ketentuan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengendalian-pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima, menilai kecukupan desain pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian-pengendalian yang ada sudah cukup efektif dan pengaturan. 7. Melaporkan hasil-hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan oleh perusahaan. Langkah audit yang ketiga yaitu audit lanjutan. Audit tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisa semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit lanjutan pada tahap ini meliputi yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Tahap yang pertama yaitu mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya, pada audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan, selain menggunakan data dari dalam perusahaan yang berkaitan dengan variabel yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut, auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja atau dewan pengupahan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan dan atau tingkat manajemen tertentu. Tahap selanjutnya yaitu memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, yaitu objektif, relevan, dan bermakna atau material.
Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisa dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dari perolehan bukti ini adalah untuk yang pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas, atau tidak dilakukannya pengendalian atau supervisi yang semestinya atas kegiatan yang diaudit merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa metode yang umum digunakan untuk memperoleh data meliputi yang pertama, observasi lapangan, yang kedua, wawancara, atau yang ketiga, menggunakan kuesioner. Auditor dapat menggunakan salah satu dari kombinasi dari beberapa metode pengumpulan data ini yang secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan data sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, baik secara kuantitas maupun kualitas data, agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu relevan, yaitu berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Yang kedua, material, cukup berarti dalam memengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga, kompeten, yaitu diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Yang keempat, cukup, yaitu memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan proses audit. Proses selanjutnya yaitu membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan standar yang ditetapkan perusahaan atau dirumuskan bersamaan dengan auditor yang menjadi dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Auditor menemukan bukti kriteria yang sudah tidak relevan lagi dalam mendukung operasional perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir yang dapat meningkatkan ekonomisasi, efisiensi operasi, dan efektivitas dalam mencapai tujuannya. Sementara bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang tidak dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisasian, ketidakefisienan operasi, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Di samping penyebab-penyebab yang bersifat negatif ini, auditor juga dapat menemukan penyebab-penyebab yang bersifat positif, yang secara relatif merupakan kebalikan dari penyebab negatif di atas. Auditor harus secara objektif menyajikan dalam temuan auditnya baik temuan yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang terjadi dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Bukti-bukti ini dapat dipahami sebagai dampak dari berbagai permasalahan yang terjadi pada objek audit. Pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan
sintesis informasi khususnya yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang akan karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Dengan pengembangan temuan ini akan diketahui secara lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan, dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, serta rekomendasi yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam mengembangkan temuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi saat program atau aktivitas berlangsung. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas tersebut. A. Bukan pada saat diaudit. Auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisa terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Selanjutnya, yang keempat, pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bila menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Jika auditor menemukan adanya kelemahan atau kekurangan yang penting pada program atau aktivitas yang diaudit, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Beberapa langkah dalam pengembangan temuan meliputi: yang pertama, mengenali batas-batas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Yang keempat, menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Yang kelima, menentukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan. Pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesis informasi khususnya yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang akan karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Dengan pengembangan temuan ini akan diketahui secara lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan, dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, serta rekomendasi yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam mengembangkan temuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi saat program atau aktivitas berlangsung. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas tersebut. A. Bukan pada saat diaudit. Auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisa terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Selanjutnya, yang keempat, pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga
bila menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Jika auditor menemukan adanya kelemahan atau kekurangan yang penting pada program atau aktivitas yang diaudit, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Beberapa langkah dalam pengembangan temuan meliputi: yang pertama, mengenali batas-batas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Yang keempat, menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Yang kelima, menentukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan. Langkah yang terakhir yaitu pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen. Yang pertama yaitu cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Dan yang kedua, dengan cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi secara terencana dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Langkah audit yang kelima yaitu tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses kinerjanya, rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dengan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisa dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan. Demikian materi langkah-langkah audit manajemen berdasarkan buku Audit Manajemen yang dibuat oleh Bapak IBK Bayangkara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena semua itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.